Hai teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang penjualan konsinyasi. Baik teman-teman, kita masuk dalam pengertian konsinyasi. Konsinyasi, konsigmen adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur di dalam perjanjian. Dan pemilik barang atau pihak menitipkan barang dinamakan pengamanat konsignor. Pihak yang dititipi barang dinamakan komisioner atau pedagang komisi konsigna. Bagi konsignor, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu dinamakan barang konsinyasi, consignment out. Selanjutnya teman-teman, di sini ada perjanjian konsinyasi. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Alasan pengamanat konsignor adalah barang akan lebih cepat dikenal oleh konsumen. Yang kedua, daerah pemasaran akan semakin luas. Ketiga, harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan. Keempat, jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin. Jika barang konsinyasi terjual atau komisioner bangkrut, maka barang konsinyasi dapat diterima kembali oleh konsignor. Dan alasan komisioner adalah yang pertama, terhindar dari kerugian barang tidak laku, barang rusak atau fluktuasi harga. Dan kedua, menghemat kebutuhan modal kerja. Dan ketiga, menghemat biaya karena sebagian ditanggung pengamanat konsignor. Terdapat dua metode dalam akuntansi oleh pengamanat konsignor. Dalam kedua metode tersebut akan menghasilkan laba rugi yang sama. Yang pertama ada metode terpisah, dan pada metode ini laba rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan dipisahkan dari laba rugi yang biasa, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Dan pada pencatatan yang dilakukan pengamanat konsignor dalam metode terpisah mencakup 4 transaksi. Yang pertama ada pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua ada pembayaran biaya angkut barang konsinyasi. Yang ketiga menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Dan keempat menerima pembayaran dari komisioner. Dan yang kedua metode tidak terpisah. Dan pada metode ini laba rugi dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan yang reguler. Dan oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya yang reguler. Dan dalam pencatatan dilakukan pengamat komisioner yang berada di metode tidak terpisah, terdapat 3 transaksi. Yang pertama, pembayaran biaya angkut. Kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Dan ketiga, menerima laporan dari komisioner. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk dalam contoh soal. Dan pada tahun 2015, PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Dan isi perjanjian tersebut adalah PT ABC menitipkan barang kepada toko XYZ. Toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Dan semua biaya ditanggung oleh PT ABC, dan toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari 2015 adalah yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang ke toko XYZ karena harga pokok barang per unit adalah 300, sedangkan harga jual per unit ditentukan 500. Yang kedua, PT ABC membayar biaya angkut 500.000. Toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC, yaitu bisa teman-teman lihat di slide berikut. Jadi teman-teman bisa lihat
PT XYZ mengirimkan kas sebagai hak dari PT ABC, penjualan 100 kali 500 sama dengan 50 juta, komisi 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. Dan kas yang dikirim adalah 42.300.000 ke PT ABC. Diminta buatlah jurnal transaksi 1 sampai dengan 6 oleh PT ABC sebagai pengamanat dengan menggunakan metode terpisah. Dan kedua, buatlah jurnal transaksi 1 sampai 6 oleh PT ABC sebagai pengamanat dengan menggunakan metode tidak terpisah. Baik, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada jurnal yang dibuat PT ABC dengan metode terpisah. Transaksi pertama, barang konsinyasi terhadap persediaan 30 juta. Transaksi kedua, barang konsinyasi terhadap kas 500.000. Transaksi ketiga dan keempat tidak dicatat oleh PT ABC. Transaksi kelima, piutang komisioner 42.300.000, barang konsinyasi 7.700.000 terhadap barang konsinyasi 50 juta. Transaksi keenam, kas terhadap piutang 42.300.000. Sehingga saldo rekening barang konsinyasi di PT ABC laba rugi sama dengan hasil penjualan kurang HPP kurang biaya angkut kurang komisi ditambah dengan biaya perakitan sama dengan 50 juta kurang 30 juta kurang 50 juta kurang 7.700.000, mendapatkan laba sebesar 11.800.000. Baik, di sini bisa teman-teman lihat juga sudah ada jurnal yang dibuat PT ABC dengan metode tidak terpisah. Transaksi pertama, transaksi ini tidak dicatat oleh PT ABC. Transaksi kedua, biaya transport terhadap kas 500.000. Transaksi ketiga dan keempat tidak dicatat oleh PT ABC. Transaksi kelima, piutang komisioner 42.300.000, biaya 7.700.000, penjualan 50 juta. Harga pokok penjualan terhadap persediaan 30 juta. Dan transaksi keenam, kas terhadap piutang komisioner 42.300.000. Laba di PT ABC sama dengan penjualan kurang HPP kurang biaya komisi ditambah biaya perakitan kurang biaya transport sama dengan 50 juta kurang 30 juta kurang 7.700.000 kurang 500.000 sama dengan 11.800.000. Thank you for watching.